Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua kisah ya. Yang pertama kisah dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, suatu ketika bangsa Arab atau negara Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW menghadapi ancaman serangan bangsa Romawi dari arah utara. Nah, sebagai sebuah negara baru, tentu saja ketika menghadapi ancaman semacam ini, mereka dihadapkan pada situasi yang baru pertama kali ya, di mana bangsa Arab selama ini merupakan bangsa yang terpecah-pecah. Dan ketika mereka membentuk suatu negara baru, nah otomatis ini mengundang tantangan dan ancaman dari negara yang sudah ada, dalam hal ini Romawi antara lainnya. Nah, waktu itu dengan kebutuhan sumber daya yang sangat besar, karena yang akan mereka hadapi adalah pasukan bangsa Romawi yang sangat adidaya ya. Nah, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara Madinah waktu itu mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan rakyat untuk dimintai infak, karena memang kas negara istilahnya pada waktu itu sangat minim ya untuk mempersiapkan pasukan yang cukup besar. Nah, ada salah seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab menyumbangkan setengah dari harta kekayaannya. Nah, Umar bin Khattab ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang relatif mapan ya. Relatif mapan meskipun harta kekayaannya di bawah Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf ya. Akan tapi Umar bin Khattab ini jiwa dermawannya sangat tinggi. Nah, Umar bin Khattab menyampaikan kepada masyarakat, di hadapan masyarakat secara umum, akan memberikan atau menyumbangkan setengah dari harta kekayaannya, setengah dari aset-asetnya disumbangkan untuk keperluan pertahanan negara ya. Nah, kemudian masyarakat pada waktu itu semakin termotivasi ya dengan contoh dari Umar tadi. Nah, mereka ramai-ramai menyumbangkan apa yang mereka miliki, apa yang mereka bisa sumbangkan untuk keperluan bangsa dan negara. Nah, setelah hartanya dikumpulkan, kemudian dihitung, secara diam-diam Abu Bakar mendekati atau menghampiri Nabi ya. Nah, berkata kepada Nabi, ya Rasul, saya menyumbangkan seluruh harta saya. Nah, memang dalam beberapa riwayat yang saya tahu, Abu Bakar merupakan salah satu tokoh yang relatif berada ya, yang relatif kaya ya, yang konglomeratnya lah, salah satu konglomerat pada waktu itu. Meskipun sekali lagi hartanya di bawah Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Nah, dengan menyumbangkan seluruh harta kekayaannya, aset-asetnya ya untuk keperluan tadi ya, sampai Nabi sendiri kaget ya. Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk kamu dan untuk Anda dan istri Anda kan gitu, untuk Anda dan keluarga Anda. Nah, jawab Abu Bakar sangat simpel dan cukup mengejutkan ya. Wahai Rasulullah, cukup bagiku Allah dan Rasulnya, dia bilang begitu. Nah, ini merupakan sebuah momen yang sangat hebat sekali ya untuk seorang yang mempunyai akidah atau keimanan yang sangat kuat. Memang semenjak sebelum hijrah ya, ketika masih tinggal di Mekah, Abu Bakar sendiri relatif orang yang jor-joran ya untuk dalam menyumbangkan apapun yang dia miliki, apa yang beliau miliki, baik itu hartanya, tenaganya, pikirannya ya. Nah, salah satu momen yang cukup terkenal antara lain ketika beliau Abu Bakar ini membebaskan seorang budak ya yang sedang disiksa oleh majikannya. Budak ini bernama Bilal bin Rabah yang kelak di kemudian hari menjadi salah satu sahabat utama Nabi juga ya. Nah, kembali lagi ke peperangan yang tadi. Nah, Nabi sedang mempersiapkan pasukan yang cukup besar untuk menghadapi bangsa Romawi yang tadi saya ceritakan. Nah, peperangan ini dikenal dengan Tabuk ya, perang Tabuk. Nah, ketika pasukan diberangkatkan, beberapa waktu kemudian di tengah perjalanan, ketika pasukan ini masih di dalam perjalanan, Nabi yang masih berada di Madinah kemudian sakit dan pada akhirnya beliau wafat. Nah, setelah beliau wafat terjadi suksesi kepemimpinan dan waktu itu akhirnya diangkatlah Abu Bakar ini yang menjadi khalifah, mengganti kepemimpinan Nabi dalam memimpin negara Madinah waktu itu. Nah, Abu Bakar ini otomatis setelah menyumbangkan seluruh harta kekayaannya dalam keadaan miskin ketika menjadi khalifah. Nah, sekali lagi, seorang khalifah itu pada dasarnya merupakan pemimpin yang sangat besar ya lingkup kekuasaannya, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, dan juga kepala angkatan bersenjata, dan juga seorang pemimpin spiritual. Artinya apapun yang beliau ucapkan selalu
sudah barang tentu merupakan hal yang relatif agak disakralkan ya titahnya itu, atau perintah-perintahnya atau kebijakan-kebijakannya. Nah memang selain khalifah ada Darun Nadwa atau Majelis Syuro yang mengontrol segala kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Khalifah Abu Bakar ini. Nah Darun Nadwa atau Majelis Syuro ini dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, sebagaimana ya yang saya pahami ya begitu. Nah ketika Abu Bakar menjadi seorang pemimpin sebuah negara kan itu dalam keadaan yang sangat miskin, dan konon katanya baju yang beliau miliki pada saat itu hanya cuma 1 biji itu yang dia pakai ya, itu yang sehari-hari yang dia pakai. Dan itu berlangsung sampai beberapa waktu ya kemudian. Nah ketika di awal masa kepemimpinannya Abu Bakar ini kadang-kadang tidak rutin masuk kantor istilahnya. Kenapa? Karena setelah beliau mandi, karena bajunya cuma 1, jadi harus menjemur bajunya dulu kan gitu, pakaiannya harus dijemur dulu, baru bisa setelah kering bajunya bisa dipakai, kemudian bisa pergi untuk bekerja kan di kantor lah istilahnya itu. Kemudian pada saat-saat tertentu juga beliau ini suka menghilang dan begitu ditemukan oleh masyarakat itu sedang jualan di pasar kan gitu, karena memang ya butuh untuk makan sehari-hari ya, uang istilahnya untuk sehari-hari harus cari nafkah, dengan yang penting kebutuhannya untuk makan sehari-hari terpenuhi, kebutuhan minimalnya terpenuhi ya gitu. Nah hal ini memang cukup mengganggu ya pemerintahan Abu Bakar pada awal-awal, banyak dikomplain oleh para sahabat atau tokoh-tokoh yang ada di negara Madinah pada waktu itu. Nah, sampai kemudian Ali bin Abi Thalib sebagai pimpinan Majelis Syuro atau Darun Nadwa ini bertemu dengan Abu Bakar, menghadap Abu Bakar dan wahai Amirul Mukminin, sebetulnya Anda ini kenapa dalam waktu-waktu tertentu suka menghilang ya? Nah, ini relatif urusan negara ini banyak yang relatif agak terganggu, terhambat atau mungkin terbengkalai kan gitu. Nah Abu Bakar menjawab bahwa saya kalau harus, karena pakaiannya saya cuma 1 dan nah Abu Bakar menceritakan ya, setelah mandi harus jemur baju dulu, kemudian pada saat-saat tertentu, jam-jam tertentu istilahnya itu harus ke pasar untuk jualan, yang penting dapat untung ya. Jadi pinjam barang dari siapa kan gitu, kemudian barang itu dijual, kemudian dikembalikan beserta modalnya kan itu kepada si pemilik barang ya, kira-kira begitulah ya, karena memang hidupnya mulai dari nol secara ekonomi dan secara finansial ya. Nah hal ini kemudian mendorong Ali bin Abi Thalib untuk mengadakan sidang istimewa istilahnya ya, sidang istimewa, sidang dadakan khusus membahas gaji khalifah gitu ya, seorang raja besar dari sebuah negara yang sangat luas kan gitu ya, dengan pola hidup seperti itu ya, seperti seorang pertapa ya istilahnya itu. Nah sangat sederhana sekali. Jadi kalau kesederhanaan ini istilahnya itu asketis ya kalau orang bilang itu. Nah asketisme yang mungkin ini bisa dibilang ini seorang khalifah atau seorang sultan lah istilahnya ya, yang udah ilmunya tinggi, dermawan pula gitu, banyak menyumbangkan harta kekayaannya untuk kepentingan agama, kepentingan bangsa dan negara kan gitu, dan memilih hidup untuk sederhana sekali kan gitu. Bisa jadi ini seorang khalifah atau seorang raja yang termiskin yang pernah ada ya di dalam sejarah kan gitu. Nah kemudian di sidang istimewa tadi akhirnya diputuskan bahwa Abu Bakar harus menerima gaji ya dari negara ya, dari kas negara. Nah gaji yang diminta oleh Abu Bakar juga tidak ingin berlebih gitu ya, cukup untuk makan sehari-hari saja gitu, beliau bilang itu. Nah akhirnya oke lah diterima. Nah jadi kalau untuk makan sehari-hari taruhlah kalau hitungan sekarang ya, 1 kali makan itu misalnya 15.000. Nah Abu Bakar beserta istrinya berarti 30.000 sekali makan ya, dikali 3 kali dalam 1 hari berarti 90.000 per hari. 1 bulan kurang lebih sekitar 2.700.000 lah kalau diistilahkan ya, diilustrasikan sekarang ini, karena saking sederhananya menunya itu. Nah setelah itu kemudian Abu Bakar bisa tenang ngantor kan gitu ya, tanpa harus jualan lagi di pasar gitu ya. Nah setelah 1 bulan kemudian istrinya memberikan baju baru kepada Abu Bakar. Wahai suamiku, ini ada baju baru nih buat Anda gitu, buat Anda. Nah Abu Bakar kaget, ini baju beli dari mana, uang dari mana kan gitu. Nah istrinya bilang, ini saya dari sehari-hari 30.000 tadi saya sisihkan 10.000, ibaratnya begitulah kan gitu. Saya sisihkan 10.000, kemudian saya tabungkan sampai 1 bulan terkumpul untuk beli baju baru kan gitu buat Anda, karena saya kasihan sekali lihat Anda bajunya itu lagi kan gitu. Nah kemudian Abu Bakar menghadap Darun Nadwa ya, mengumpulkan Majelis Syuro atau menghadap waktu itu bertemu dan meminta gajinya diturunkan kan gitu. Alasannya kemarin
UMR gaji 30.000 per hari atau 2.700.000 itu terlalu tinggi kan gitu. Karena dengan makan sehari-hari cukup 20.000 sekali makan ya, itu rasanya cukup ya. Artinya dari gaji 2.700.000 tadi diturunkan ya. Itu sudah minim di bawah UMR, minta diturunkan lagi kan gitu. Nah, itu kisah yang pertama ya, seorang pemimpin yang logika berpikirnya itu tidak hanya di otak ya, tidak hanya di otak tapi juga di hati ya gitu. Karena memang kedisiplinan yang kuat. Nah, guru ngaji saya sempat menyebutkan bahwa ya itulah bentuk dari akidah ya. Karena keyakinan adanya hari akhir, adanya pertanggungjawaban tentang harta kekayaan dan sebagainya, akhirnya beliau memilih hidup yang sangat sederhana dan simpel kan gitu ya. Dan itu tanpa adanya motif pencitraan, tanpa adanya motif ya mau pencitraan bagaimana kan gitu, semiskin itu gitu ya, mau pencitraan apanya kan gitu. Karena memang itu merupakan integritas pribadi ya dari seorang Abu Bakar. Nah, kisah yang kedua saya ingin menyampaikan tentang khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, tadi Abu Bakar radhiyallahu an, sekarang Umar bin Khattab ya. Setelah Abu Bakar meninggal, kemudian Umar menjadi khalifah berikutnya. Nah, dengan kekuasaan yang lebih besar dari Abu Bakar wilayahnya ya, skup wilayah, karena memang pada masa Umar bin Khattab inilah serangkaian perluasan dilakukan ya oleh bangsa Arab. Nah, ada satu momen di mana ada salah satu rakyat negara Madinah ketahuan mencuri alas kaki ya, mencuri sendal istilahnya itu di pelataran masjid. Nah, kemudian si pencuri ini dipanggil, apa alasannya kamu mencuri kan gitu. Nah, saya mencuri karena keluarga saya kelaparan kan, saya butuh untuk makan sehari-hari. Nah, kemudian mendengar itu Umar bin Khattab bertanya, kamu tinggal di daerah mana gitu. Oh, saya tinggal di daerah yang kebetulan berdekatan dengan di daerah itu kebetulan ada orang-orang kaya yang di sekeliling si orang pencuri ini kan gitu. Nah, tidak lama kemudian Umar malah memanggil si orang kaya yang menjadi tetangga si pencuri ini, dan si pencuri ini juga otomatis ya dia kena sanksi ya, kena hukuman. Nah, tapi di sisi lain si orang kaya yang menjadi tetangganya ini juga ikut dihukum juga kan gitu. Nah, apa alasannya dihukum padahal yang mencuri kan si orang ini orang miskin ini kan gitu. Nah, penjelasan Umar, karena kalian dihukum karena membiarkan tetangga kalian berada dalam kelaparan sehingga sampai harus mencuri sendal gitu di masjid gitu istilahnya. Nah, ini kisah yang kedua ya. Nah, dari dua kisah tadi ya, ada satu hal yang menarik bahwa itulah bentukan pendidikan akidah yang ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, sehingga para sahabatnya itu seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab ya, menjadi sosok yang memang sangat berakhlak, sangat adil, sangat berperikemanusiaan ya. Nah, memang dengan prinsip seperti tadi, memang hukum harus ditegakkan gitu, seperti halnya kepada si pencuri tadi. Akan tetapi di atas hukum itu ada kemanusiaan kan gitu, ada pertimbangan kemanusiaan gitu. Yang artinya memang inilah akidah kan gitu, inilah bentukan akidah. Nah, dulu saya diajar oleh guru ngaji saya itu tentang pelajaran akidah itu dimulai oleh hal-hal yang seperti ini ya, kisah-kisah seperti ini gitu ya, histori atau sejarah-sejarah seperti ini kan gitu yang disampaikan. Nah, jadi membentuk akidah itu dimulai dari bagaimana mindset, pikiran, sehingga kepada tingkah lakunya, dan itulah akhlak. Nah, jadi antara akidah dengan akhlak itu merupakan satu kesatuan ya, dua sisi mata uang. Dan akidah, nah saya juga kadang suka heran juga ya, banyak pelajaran-pelajaran di kajian-kajian yang apa itu akidah? Akidah itu ada keimanan, atau akidah itu ikatan pada Tuhan, pada Allah gitu. Akidah itu ada 3 jenis, akidah uluhiyah, akidah rububiyah, akidah mulkiyah, dan sebagainya gitu ya, ada penjelasan-penjelasan. Nah, kadang saya juga tertegun kenapa si guru ngaji ini tidak mengajarkan dari contoh-contoh kisah teladan tadi kan gitu. Karena memang untuk memahami akidah itu dimulai dari bagaimana membiasakan akhlak yang mulia. Jadi karena memang akidah itu adalah bahasa keimanan, bahasa spiritual yang bisa menangkapnya. Nah, karena bahasa spiritual yang bisa menangkapnya, otomatis di sisi spiritual manusia itulah yang harus diasah dengan segala berbagai macam hal yang sifatnya penuh dengan hikmah. Nah, karena memang bahasa atau logika hati ya, logika
ke hati atau karena logika hati itu berbeda dengan logika akal kan gitu. Kalau akal itu matematis ya, jelas kan gitu. Kemudian merasakan hal yang sifatnya hitung-hitungan kan gitu. Nah, ketika orang beribadah karena takut masuk neraka, karena orang beribadah itu karena memang ingin masuk surga, ada hitung-hitungan di situ kan gitu. Nah, sementara kalau ke yang namanya akhlak ya, pembangunan akhlak yang berlandaskan melakukan sesuatu karena memang ikhlas gitu ya, keikhlasan. Nah, jadi dia itu melakukan ibadah itu hanya cukup merupakan sebuah bentuk penyaluran spiritual gitu ya. Saya butuh sholat karena memang dengan sholat ini saya nyaman, dan karena dengan sholat ini saya terbudayakan. Karena dengan sholat ini saya menjadi manusia yang berbudaya, karena sholat inilah yang mengontrol segala macam tindak tanduk dan akhlak saya kan gitu. Karena sholat inilah saya menjadi sosok yang relatif lebih baik gitu. Jadi nah istilahnya kontrol ya, self controlling ya. Nah, itu akidah dengan akhlak ya. Nah, sebetulnya ada banyak ya kisah-kisah para sahabat dan selain para sahabat juga banyak orang-orang di luar bangsa Arab ya, pada zaman dulu, zaman sekarang, maupun hal lain sifatnya kisah-kisah hikmah lah gitu ya. Nah, yang bisa kita pelajari artinya memang spiritual manusia itu merupakan sesuatu yang memang mereka secara mendasar itu mereka miliki kan gitu. Setiap manusia atau homo sapiens di muka bumi ini mempunyai sisi spiritual. Nah, itu merupakan sisi yang paling agung ya dalam setiap individu kan gitu, setiap manusia. Nah, seringkali kita memahami akidah itu hanya sebatas dogmatis ya, dogmatis, teori-teori, kemudian pemikiran-pemikiran dari para pemikir kan gitu ya. Nah, sifatnya dogmatis dan ini tidak dikembangkan gitu ya. Nah, padahal Nabi dengan para sahabat itu menanamkan akidah itu dikembangkan ke akhlak. Jadi tidak hanya sebatas dogma dan doktrin gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana menjadi sesuatu yang action ya, actual diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sosok yang memang kalau mempelajari Islam itu secara keseluruhan adalah bagaimana menjadi akhlak yang menyempurnakan akhlak lah, sebagaimana dari misi Nabi ya, misi Rasulullah SAW. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak kan gitu ya, menjadi manusia, dan memang Islam ini tujuannya adalah memanusiakan manusia, sosok manusia yang dilihat, dan manusia itu dinilai dari akhlaknya, dan dari akhlak inilah bentuk dari segala macam orang ini bertakwa, beriman, ataukah sebaliknya kan gitu. Dengan menanamkan atau mengajarkan pelajaran akidah, kemudian di setting, di format dalam sesuatu yang ajaran yang doktrin ya dan dogmatis gitu ya. Nah, seringkali kita temui ya, atau mungkin sering kita dengar, setelah didoktrin dengan akidah yang versi tadi ya, versi pengajaran yang tadi ya, didoktrin dan didoktrin dengan dogma-dogma yang tadi gitu ya, kemudian diarahkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu atau apapun lah motifnya kan gitu ya. Nah, setelah belajar akidah tentang Allah, kemudian Allah itu begini, itu sifat-sifatnya begini dan sebagainya, oleh karena itu wajib taat. Nah, sesuatu yang tidak logis kan gitu diajarkan, kemudian digiringlah kepada sesuatu yang namanya jihad, digiring kepada sesuatu yang namanya ini kami, itu mereka itu adalah musuh gitu ya. Ini kita ini kami ini kita ini semuanya adalah hamba Allah, di bawah merupakan orang-orang yang tercerahkan, dan mereka yang di luar kita itu adalah orang-orang yang musuh kan gitu ya. Nah, otomatis dengan adanya eksklusivitas seperti ini gitu ya, nih pelajaran akidah itu menjadi sesuatu yang dimanipulasi kan gitu ya, dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, apapun itu, apakah itu kepentingan politik, apakah itu kepentingan bisnis, atau apapun, atau popularitas dan sebagainya ya. Nah, sekali lagi ini merupakan hal yang sering kali kita temui, dan ini merupakan bentuk penyelewengan ya, kalau menurut hemat saya itu, yang tadinya bahwa akidah diajarkan untuk sebuah revolusi dan evolusi kemanusiaan gitu ya, ini malah melenceng, malah meruntuhkan sisi-sisi kemanusiaan kita semuanya kan gitu ya. Nah, ini tentu saja sesuatu yang harus dihindari ya, dan artinya kita harus mengembalikan lagi kepada apa itu tujuan diturunkannya agama ya.
Nah, demikian yang bisa saya hadirkan pada kesempatan kali ini. Nah, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.